Jadi kalau kita punya tetangga kaya, soleh, dermawan, iri, boleh iri. Itu yang harus kita iri. Ya Allah, kenapa dia bisa begitu? Saya nggak bisa. Tapi Pak, mohon maaf, kalau dia kaya, pelit, medit, kikir, nggak usah kepengen tuh. Biarin aja dia kaya. Nggak ada gunanya. Jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja nggak menolong dia. Yang ketiga, kata Ibnul Qayyim, yang menjadi penghalang manusia mendapatkan hidayah taufik, apa itu? Iqtiraru bi suhbatis sholihin wa adami bi fi'alihi. Orang itu tertipu, punya teman yang soleh, punya teman yang baik, tapi dia nggak bisa mendapatkan mengamalkan dari kebaikan temannya. Yang mana ini? Kan ada kalau kita dengarkan nih ngobrol. Oh, si Anu kenal nggak Pak? Oh, Ustadz ini ya? Oh, kenal saya mah. Sini? Oh, itu baik banget itu, kenal saya. Nah, yang begini-begini nih, kalau dia berucap seperti itu, kudunya dalam Islam harus terpercik kebaikan teman dia kepada dia. Kalau ada orang nih punya teman yang soleh, punya teman ulama yang benar-benar ulama, tapi nggak mempengaruhi dia, itulah salah satu penghalang mendapatkan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Kudunya Pak, meskipun kita bau, ya urak-urakan, masem baunya, kalau kita temennya sama tukang parfum, lah sedikit banyaknya kan kepercikan Pak. Habis dari mana? Dari teman. Emang ngapain di situ? Ya teman saya jual parfum. Oh pantasan wangi. Ya kepercikan. Tapi kalau ada orang, ya ada orang temannya tukang parfum di mana-mana. Tapi kapan kita cium baunya? Ya Allah ya Rahman, baunya tuh kagak ada dah tuh wangi-wanginya. Temannya tukang parfum banyak. Mampir di sini ada tukang parfum, mampir ada tukang parfum. Tapi nggak terpercik, nggak dapat dia. Nah ini orang yang mendapatkan penghalang daripada taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak temannya ustadz-ustadz, orang-orang soleh. Orangnya temannya soleh, dia salah mulu. Dia selalu bercerita tuh, oh kalau tetangga saya mah oh, itu luar biasa dia tuh mah, sholatnya nggak pernah tinggal. Terus bapak, ya kalau saya mah belum dapat hidayah gitu katanya. Nah yang begini-begini, ini sengaja melarikan diri daripada tuntunan Allah. Jadi ternyata Bapak sekalian, hidayah, bimakna petunjuk Allah itu nggak cuman ajan, nggak cuman nasihat, nggak cuman tausiah. Ternyata teman-teman kita juga menjadi nasihat buat kita Bapak sekalian. Terus bagaimana bagusnya? Kalau kita misalnya tadinya nggak pernah sholat, ya nggak pernah sholat mungkin ya sekali-sekali jarang-jarang. Terus berteman, bertetangga, berteman dengan orang soleh, kita nggak pernah meninggalkan sholat lagi. Kenapa? Kepengen tuh kayak dia. Jadi ada semangat untuk mencontoh. Terus ikut terus. Apapun yang dia lakukan, wah saya juga harus bisa. Makanya kalau kita lihat nih orang-orang bertato sholat di dalam masjid, itu mereka itu yang sudah mendapatkan kebaikan dari temannya Pak. Makanya tugas kita ini adalah, sering saya sampaikan, ini kan kita sedang berada di pusat cahaya. Maka cahaya ini harus kita bawa keluar. Kita percikkanlah kepada tetangga, saudara-saudara kita. Dalam Islam nggak dikenal dengan soleh individual, nggak dikenal. Maksudnya orang baik dewekan gitu. Pokoknya yang lain mah biarin dah, penting saya gitu. Nggak dikenal begitu. Karena Nabi kita itu tugas utamanya justru adalah mensolehkan orang-orang yang salah. Makanya kan ada derajat itu. Solehun, orang soleh. Muslihun, orang yang sudah melakukan perbaikan. Nah itu, tingkatannya itu yang paling bagus. Bukan hanya soleh, tapi muslih. Muslih itu ya, apa bahasanya itu? Memancarkan. Atau ya kalau bahasa marketingnya, mencari korban. Tapi korban dalam makna yang positif. Kita harus sebanyak-banyaknya mencari korban. Korban kita agar mereka terpercik hidayah, taufik. Ya, jadi jangan sampai ini kita punya teman yang baik, kita tahu persis dia itu memang masya Allah taat, tapi hanya kita pandang, hanya kita lihatin, hanya kita ceritakan, hanya buat sekedar bermanis kata. Inilah orang-orang nanti yang akan terhalang daripada hidayah dan taufiknya Allah Subhanahu Wa Taala.
Cilakanya sekarang ini, Masya Allah, orang soleh itu lagi-lagi nih ya, selalu diidentikan dengan kulit tadi. Maksudnya bagaimana? Sekarang ini orang kepengen mencontoh siapa? Kalau kita ngeliat orang tuh, coba saya begitu ya. Apa itu? Kalau kita lihat orang pakai mobil bagus, ya kan? Kalau kita lihat rumahnya mewah, pasti orang semua sepakat tuh, coba saya yang di dalam rumah itu, coba saya yang di dalam mobil itu, coba saya jadi dia. Kan begitu kita mah. Ya, salah enggak sebenarnya yang begitu? Ya belum tentu juga. Kalau orang kaya itu orang kaya soleh, ya emang kita cemburu dah tuh. Ya. Jadi kalau kita punya tetangga kaya, soleh, dermawan, iri, boleh iri. Itu yang harus kita iri. Ya Allah, kenapa dia bisa begitu? Saya nggak bisa. Tapi Pak, mohon maaf, kalau dia kaya, pelit, medit, kikir, nggak usah kepengen tuh, biarin aja dia kaya, nggak ada gunanya. Jangankan buat orang lain, buat dirinya sendiri aja nggak menolong dia itu. Kan banyak sekarang itu kan, kaya, tapi nggak ada pedulinya, sholat kagak, terus saja kerja siang malam, pagi. Ya mohon maaf ya sekalian ya, kalau cuman keunggulan manusia itu dinilai dari produktivitas kerjanya, kita kalah dengan ayam Pak. Ayam jam 5 udah bangun dia sportif tuh, maghrib udah pulang lagi dia. Manusia cuman ngisi sejengkal sampai malam kagak pulang-pulang tuh. Banyak yang berangkat nggak ketemu sama anaknya, pulang anaknya udah tidur. Sebulan nggak ngobrol sama anaknya tuh, gara-gara memenuhi sejengkal. Kalau kaya sih mendingan lagi ya, masih bagus ya. Itu udah begitu kagak kaya-kaya tuh. Aduh, cilaka 15 dah kalau udah begitu mah. Ya. Kalau dia udah begitu kaya, ya wajar dah kata orang-orang Maya. Oh, itu siapa tuh? Itu mah pekerja keras, nggak bisa dilawan. Tapi kalau sudah pekerja keras, belangsak juga kata orang Betawi. Nauzubillah wal jauzubillah min dzalik. Itu tidak dicontohkan Islam seperti itu. Nah, jadi kita iri kita adalah satu kepada orang kaya yang soleh, orang kaya yang dermawan. Nah, baru itu. Jadi kalau misalnya kita mencontoh orang soleh tapi miskin, ya mesti mendingan ini. Tapi jangan juga kemudian kita alir dengan kekayaan, ya. Karena Islam mendorong, Rasulullah cinta umatnya yang kuat akidah, kuat iman, kuat ilmu, kuat amal, kuat harta. Karena memang kadang-kadang kata Ali bin Abi Thalib, kadal faqru yakuna kufran. Kadang-kadang kefakiran itu sering menjerumuskan kepada kekufuran. Nah, ini terjadi sekarang. Di beberapa tempat, berapa banyak saudara-saudara kita timbang gara-gara Indomie berapa kardus, ganti dia imannya. Nah, ini kan kenyataan ini. Kenapa? Karena kemiskinan. Kalau dia miskin tapi dia punya akidah yang kokoh, kita nggak khawatir dah. Yang kita khawatir miskin harta, miskin ilmu, miskin amal. Nah, ini nih objek jadi sasaran empuk nih. Datang orang yang membawa harta, membawa ilmu, terpengaruh Pak, terpengaruh. Makanya oleh karena itu kalau kita kembalikan lagi, sebenarnya kita ini semua punya peluang yang sama juga. Sepanjang kita berorientasi kepada materi, itu akan berpeluang terkecoh dengan materi. Maka orientasi kita adalah mardotillah. Kan kita sering berdoa tuh, raditu billahi robba wa bil islami dina. Begitu. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin ketiga ini banyak-banyaklah punya teman yang soleh dan kita ambil pelajaran dari kesolehan dia. Apa sih rahasianya bisa bangun malam terus? Apa sih rahasianya bisa sholat berjamaah terus? Apa sih rahasianya bisa Senin Kamis terus? Apa sih rahasianya bisa sedekah terus? Nah, itu kita cari, kita ngobrol sama dia, kita datangin ke rumahnya. Orang-orang seperti ini yang kita perbanyak. Karena kita punya teman yang soleh, ternyata kata Rasulullah, bukan hanya dipersamakan Allah di dunia, tapi sampai ke hari kiamat. Orang-orang berteman, bersahabat karena faktor iman, karena kesolehan itu, mereka sampai nanti di hari kiamat. Informasi dari Al-Quran, yauma izin ba'duhum ba'dun adun, kata Allah dalam Al-Quran, ada nanti di hari kiamat. Di dunia akrab, makan bareng, pergi bareng, nongkrong bareng, ngopi bareng, akrab lah pokoknya. Orang-orang kalau ngelihat ini berdua nih, itu sahabat sejati katanya kan. Tapi sahabat sejati ini kata Allah
nanti di hari kiamat ba'duhum ba'dun adu, justru satu dengan yang lainnya bermusuhan, saling menyalahkan, saling menuduh. Lu sih ngajak-ngajak gua, datang lagi, enggak, lu yang ikut, gua sih kagak ngajak, lu yang ikut. Saling bermusuhan. Terus siapa yang saling membela? Mereka-mereka yang hari ini menjalin persahabatan, pertemanan berdasarkan iman, berdasarkan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sukunya beda, sosialnya beda, jabatannya beda, mereka menyatu. Apa yang menyatukan mereka? Dengan kalimat yang satu, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka oleh karena itu perbanyak kita mari cari. Ini kita ini insya Allah berteman sesama orang yang soleh. Lah kalau bukan orang soleh kan kita nggak mungkin ada di sini, Pak. Ya, mungkin kita nggak ada di sini. Karena kita soleh, makanya Allah takdirkan kita ada di sini. Adapun yang keempat, kelima, yang keenam, insya Allah nanti di Jumat-Jumat berikutnya akan kita bahas. Jadi tiga ini adalah penghalang faktor kita mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Satu, tidak pernah bersyukur. Dua, punya ilmu tapi tidak diamalkan. Tiga, punya teman yang soleh tapi tidak bisa mengambil kebaikan dari temannya. Tiga-tiganya ini menjadi renungan bagi kita. Kalau seandainya kita sudah diberikan Allah tiga potensi ini, mari kita manfaatkan. Kita senantiasa menjadi bersyukur, kita senantiasa beramal, kita senantiasa mencontoh orang-orang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal alamin.